Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semoga selalu sehat-sehat ya adik-adik. Amin. Bu Nelly, sebenarnya hari Minggu ini tuh ada yang spesial loh. Oh ya, yang spesial apa itu? Iya kan, tentu saja karena hari ini ketemu dengan kita berdua. Oh, begitu. Iya, betul sekali Mbak Nana. Ya udah, karena udah ketemu dengan kita, coba deh kita cek suaranya para Laskar Kristus di yuk, rumah. kita coba. 3, 2, 1. Laskar Kristus. Siap. Waduh, kayaknya semangat ya di rumah kayaknya, karena kita enggak pastinya tahu. harusnya semangat. Iya. Sungguh luar biasa anak-anak Tuhan, supaya semangatnya tidak patah dan kendor. Yuk kita pujikan satu pujian hati yang gembira. Gimana Bu Nelly, masih semangat apa enggak? Ya nih Mbak Nana, soalnya saya takut semangat saya patah. Bisa bahaya kalau patah nanti. Nah, oke lah, keburu belum patah nih semangatnya ya. Jadi kita berdoa lebih dulu, yuk, Ya, supaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini. Ya, Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu bisa bersama-sama bersatu hati meskipun kami tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Engkau telah izinkan kami supaya kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami bisa benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih nanti kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bu Nelly, saya punya satu pertanyaan buat Bu Nelly. Aduh, kok jadi nervous gini ya? Tiba-tiba dapat pertanyaan, apa ya? Enggak usah tegang, santai-santai. Cuma mau tanya aja, Bu Nelly senang nggak sih ikut Tuhan Yesus? Wah, ya pasti senang dong. Waduh, langsung dijawab ya, ya. jelas Nggak usah pakai mikir dulu ya. Enggak, kan itu dari mulut, dasarnya dari hati. Oh gitu, luar biasa. Coba deh, sekarang Mbak Nana coba mau tanya ke adik-adik dulu di rumah ya. Adik-adik, apakah adik-adik senang ikut Tuhan Yesus? Saya yakin jawabannya pasti senang. Iya. Ya kan? Udah nggak usah dibantah lagi, karena dengan kita ikut Tuhan Yesus, tentu kita sudah diselamatkan dari dosa. Amin, betul sekali. Selain itu, dengan kita ikut Tuhan Yesus, tentu kita sudah otomatis menjadi ahli waris kerajaan surga. Kan kita anak Tuhan, Iya ya kan? puji nama Tuhan, luar biasa sekali ya. Makanya anak Tuhan nggak usah lagi susah. Justru kita senang karena kita selalu dihibur oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Gimana nggak senang coba? Yes, betul sekali. Jadi semuanya harus senang. Makanya yuk kita pujikan pujian Ya. Betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku.
Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Yes, sehat luar biasa. Nah, karena pagi ini anak-anak sudah diberi semangat dan dalam kondisi yang sehat, dan kita diberi waktu untuk bertemu di dalam ibadah meskipun secara online. Nah, mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita akan bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena pagi ini Engkau sudah memberikan kesehatan dan luar biasa kepada setiap anak-anak-Mu di rumah. Bapakku, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami, telinga kami, sehingga kami untuk fokus mendengarkan cerita akan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kali ini Bu Bekti akan bercerita tentang 3 tokoh wanita yang mengikut Yesus. Sebelum itu kita akan membaca Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita sudah membaca dan mengenal beberapa perempuan yang sudah ikut Tuhan Yesus dalam pelayanan ketika Yesus mengabarkan kabar baik di Galilea. Mereka adalah yang pertama Maria Magdalena, yang kedua adalah Yohana, yang ketiga Susana. Mengapa mereka mengikut Yesus? Sebab mereka mau berterima kasih kepada Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu Maria Magdalena yang dikenal dengan Magdalena, ia ikut Tuhan Yesus setelah dibebaskan dari 7 roh jahat. Apa roh jahat itu? Roh halus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi supaya berbuat dosa atau membuat kita jatuh sakit. Nah, di dalam tubuh Ibu Maria Magdalena ada 7 roh jahat. Wah, betapa kesakitannya ya Ibu Maria saat tubuhnya dimasuki oleh roh jahat itu. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Ibu Maria mendengar dan bertemu dengan Tuhan Yesus, Ibu Maria dibebaskan dan disembuhkan dari pengaruh 7 roh jahat itu. Nah, karena Ibu Maria merasakan kesembuhan dan sangat gembira karena telah dilepaskan dari roh jahat, maka Ibu Maria Magdalena ingin berterima kasih dengan cara ikut Yesus, membawa kabar baik dan memberikan hartanya untuk membantu pelayanan Yesus bersama Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Nah, coba anak-anak tirukan bersama-sama. Ibu Maria Magdalena. Kok
Masih ada yang diem? Ayo sekali lagi tirukan bebekti ya. Ibu Maria Magdalena. Iya, pinter semuanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang tokoh yang kedua yaitu Ibu Yohana. Nah, Ibu Yohana ini adalah istri dari Bapak Kuza. Bapak Kuza ini bekerja sebagai bendahara atau pemegang uang Raja Herodes. Ibu Yohana ini mengalami sakit. Namun setelah bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Yohana. Seperti Ibu Maria Magdalena, Ibu Yohana juga mau berterima kasih kepada Yesus dengan cara memberikan hartanya kepada Yesus dan mengikut pelayanan Yesus di Galilea. Nah, mari anak-anak tirukan bebekti untuk mengucapkan Ibu Yohana ya. Yuk, Ibu Yohana. Iya, jempol, pinter semua. Itu baru anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang tokoh yang ketiga, yaitu Ibu Susana. Ibu Susana juga menderita sakit, hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan Tuhan Yesus dan diberi kesembuhan. Ibu Susana juga mau berterima kasih kepada Yesus karena telah ditolong dan mendapatkan mujizat dari Yesus. Ibu Susana pun bergabung bersama Ibu Maria Magdalena, Ibu Yohana. Mereka memberikan kekayaannya untuk dipakai mencukupi pelayanan Yesus yang pada saat itu berada di daerah Galilea. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari tirukan bebekti kembali ya. Oke, kita mengucapkan Ibu Susana. Yuk, Ibu Susana. Iya, pinter, puji Tuhan, semua luar biasa. Wah, dalam pelayanannya Tuhan Yesus juga melibatkan Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Walaupun mereka para perempuan, mereka perempuan, namun mereka selalu setia mengikut Yesus. Nah, kini kita tahu bahwa para perempuan juga menjadi sahabat pendukung Yesus loh dalam pelayanannya. Mari kita juga belajar tekun dan setia mengikut Tuhan Yesus dengan cara mengikuti ibadah meskipun secara online seperti ini. Mengikuti pergaulan yang baik, rajin membaca, serta melakukan firman dan tentunya juga berdoa. Nah, puji Tuhan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan dan mari kita akhiri renungan kita pagi ini dengan doa. Nah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami dalam kami mendengarkan cerita akan firman-Mu. Bapa yang di surga, biarlah kami menjadi
pelayan-pelayan-Mu yang setia seperti Ibu Maria Magdalena, Ibu Yohana, dan juga Ibu Susana, serta perempuan-perempuan lain yang mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga, jadikan kami menjadi pelayan-Mu yang setia. Terima kasih buat anak-anak-Mu, terima kasih buat semuanya ya Bapa. Inilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Iya betul, yuk disiapkan persembahannya, terus dimasukkan ke dalam amplop yang sama dengan punya papa dan mama di rumah ya, dijadikan satu aja. Dan untuk mengiringi persembahan kita untuk Tuhan, ayo kita pujikan Persembahan kami. Kita sudah di akhir ibadah nih Mbak Nana. Iya Bu Nelly, kok gak kerasa ya, kayak cepet sekali gitu loh waktu itu. Ini padahal masih ibadah di rumah saja. Belum kalau kita sudah ketemu langsung, bisa-bisa saking bahagianya kita nggak mau pisah sama adik-adik. Iya betul Bu Nelly, pastinya kita tuh masih bisa main game seru ya, nyanyi yang lebih rame sambil denger tepuk tangan dan gerakannya adik-adik di rumah. Tapi bisa kok sekarang pakai tetap tepuk tangan, kita pakai gerakan walaupun masih nyanyinya di rumah saja. Oh ya, kok bisa? Serius? Oh ya bisa dong, serius. Sekarang aja yuk. Loh, gimana? Kita ajak adik-adik berdiri. Ayo semua berdiri. Kita berdiri, setelah berdiri kita bernyanyi ya, sambil tepuk tangan dan pakai gerakan. Sama mama papa juga boleh, Adik, kakek, nenek, kakak, om, tante semuanya juga boleh? wah ya boleh dong, semua tanpa terkecuali. Nah, persiapan nih, kalau sudah kita mau bernyanyi, kita mau sambil ada gerakannya nih. Wah, kalau gitu Mbak Nana udah siap. Kita mau nyanyi apa Bu? Karena kita senang jadi anak Tuhan, sekarang kita pujikan Happy Ya Ya Ya. Wah, mari kita pujikan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Gimana Mbak Nana, sudah tambah kangen nggak sama adik-adik? Wah, luar biasa, udah sih lumayan. Tadi saya sambil membayangkan kalau lagi nyanyi itu sama adik-adik gitu. Oke deh, berarti sudah waktunya kita untuk pamit ya. Loh, sudah waktunya toh? Ya sih sedih, tapi sudah waktunya nih. Ya sudah, kalau gitu ayo kita pamitan ke adik-adik ya. Baiklah adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, sudah waktunya kita tutup ibadah minggu hari ini. Kalau tadi kita buka dengan berdoa, jadi kita tutup juga dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu berterima kasih Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah saja, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau juga menuntun kami, menjagai kami, menyertai kami di rumah Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan, beri kesehatan pada kami sekeluarga Tuhan. Engkau menjaga kami sekeluarga Tuhan dari setiap hari kami dalam beribadah dan juga berkegiatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menutup ibadah ini hanya dalam nama-Mu yang agung dan kudus. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada dalam studinya dan dalam kegiatannya. Terima kasih ya Bapa, hanya kepadamu-lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baiklah adik-adik, Bu Nelly dan Mbak Nana pamit undur diri dulu ya. Iya, semoga kita bisa segera bertemu lagi. Amin. Adik-adik di rumah saja ya. Jaga kebersihan dan sehat selalu. Harus selalu senang, gembira karena adik-adik ikut Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya ya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.